banding-bandingkan antara dunia dengan surga, ya, indahnya alam dunia dengan indahnya alam surga, ya tentu jauh, ya, tidak sepadan sedikit pun. Seindah-indahnya dunia tentu dibandingkan dengan surga tidak ada seujung kukunya. Kita terkadang sampai terkesima, ya, terpesona melihat indahnya dunia ini. Karena kita belum pernah masuk ke surga. Kita pikir surga mungkin seperti dunia, ya. Tetapi sangatlah jauh, ya. Dunia ini hanya satu titik debu di antara padang pasir yang luas. Jadi indahnya dunia tidak akan pernah sama dengan surga. Di surga itu kata baginda Rasulullah, ya, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi indahnya surga ini belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Artinya surga itu tidak bisa dibayangkan seperti dunia. Indahnya dunia, terpesonanya dunia tidak akan pernah sama dengan surga, dan kita akan terbelalak saat nanti kelak Allah menempatkan kita di surga. Ternyata surga sangat luar biasa. Yang indahnya belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oleh karena itu, jangan pernah kita kemudian terpedaya oleh indahnya dunia. Kalau kita terpedaya oleh indahnya dunia, maka kita akan kehilangan keindahan yang sebenarnya. Alam yang akan kita terima yakni alam akhirat nanti. Di surga ini merupakan masa depan kita. Dunia merupakan tempat sementara. Rumah kita rumah sementara. Tempat tinggal kita merupakan tempat tinggal yang sementara. Kelak akan kita temui bahwa dunia akan kita tinggalkan. Keindahan surga akan kita raih. Keindahan surga akan kita dapatkan, tetapi dengan cara kita meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa mendapatkan surga dunia dengan surga akhirat itu luar biasa. Ada orang yang beruntung dunia, ada pula orang yang beruntung akhirat. Tetapi ada juga orang yang beruntung dunia, beruntung pula akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Kita ingin mendapatkan surga di dunia, kita juga ingin mendapatkan surga di akhirat. Namun sekali lagi bahwa surga dunia tidak akan pernah lama, ya. Jangan pernah kita jadikan surga dunia sebagai tempat tinggal kita yang terakhir, ya. Jangan sampai kita anggap dunia sebagai pelabuhan kita terakhir. Surganya dunia hanya sebatas umur kita. Tapi surga akhirat, khalidina fiha, kita akan kekal di dalamnya. Ada satu kisah, semoga bisa menjadi etibar untuk kita, ya. Dahulu kala ada seorang raja bernama Shaddad, ya. Mungkin kisah ini sudah pernah kita dengar, ya, dari kisah para ulama-ulama kita. Shaddad bin Ad bin Aus bin Arum bin Syam bin Nuh. Jadi silsilahnya sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi beliau merupakan salah seorang cicit dari Nabi Nuh, ya. Nah, dia punya obsesi ingin membuat surga dunia, ya. Kebetulan Ad ini, orang tua Shaddad ini, memiliki 3 anak, ya. Shaddad, Syadid, dan Arum.
Ketika Ad ini sudah usia tua renta, ya, sudah hampir meninggal dunia lah mungkin cara kita ya, dikumpulkanlah tiga anaknya ini, Shaddad, Syadid, dan Arum. Wahai anakku, ini kerajaan besar kita, istana megah kita, harus ada yang meneruskan. Sekian lama aku menjadi seorang raja dengan segala kebesarannya, tetapi ya bagaimana aku adalah manusia, dan manusia wajib mati. Maka nanti ketika aku meninggal dunia, tolong teruskan ya, istana ini kalian jaga dengan sebaik-baiknya, dan di antara kalian harus ada yang menjadi penggantiku seorang raja. Nah, ketika Ad ini meninggal dunia, kemudian mahkota kerajaan pun diberikan kepada anak yang tertua, ya, yaitu Shaddad ya. Shaddad sebagai ahli waris yang pertama, karena dia merupakan anak yang pertama dari Ad. Nah, ketika dia menjadi raja, dia tuh congkak ya. Dia tuh congkak, sombong, angkuh, tiran, suka menzolimi orang, suka berbuat aniaya kepada menteri-menterinya, bahkan kepada rakyat sendiri ya. Pendek kata, dia hidupnya seenaknya lah. Nah, kebetulan adiknya Syadid dengan Arum itu meninggal dunia, sehingga tampuk kepemerintahan dipegang oleh Shaddad. Semua kerajaan dikendalikan oleh Shaddad ini. Semua tunduk dan patuh kepada Shaddad. Dia bermental seperti Fir'aun ya, bengis, zalim, dan suka berbuat aniaya kepada rakyatnya. Nah, Shaddad ini dia suka membaca ya, kitab-kitab terdahulu, dia syuhuf terdahulu. Nah, di dalam syuhuf itu dijelaskan betapa indahnya keutamaan surga ya, bahwa di surga itu ada taman-taman yang begitu elok dan indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada istana-istana yang megah, bunga-bunga pepohonan yang harum mewangi. Nah, membaca ini, Shaddad punya ide. Saya juga bisa kalau sekedar taman yang indah, yang megah, ada sungai yang mengalirnya. Saya juga bisa kalau sekedar istana sih. Bisa, ngapain harus ke surga nih, pikir Shaddad. Nah, satu riwayat menjelaskan bahwa Shaddad ini memiliki istri itu sebanyak 1000 wanita. Nah, Masya Allah ya. Memiliki istri sebanyak 1000 wanita, dan dia diberikan karunia seorang anak 4000 banyaknya ya, karena istri juga banyak ya. Istri 1000 wanita, anaknya 4000 anak gitu. Begitu banyak gitu. Begitu banyak gitu. Dan dia diberikan umur juga panjang ya, kurang lebih 1000 ya, 1000 tahun dia. 1000 tahun dia hidup, sebagaimana umur Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia terobsesi ingin membangun sebuah surga dunia, saya juga bisa membangun istana yang megah, membuat taman yang indah, sungai yang mengalir, saya juga bisa. Pikir dia kayak gini doang, ngapain di surga, di sini juga bisa. Akhirnya nih Shaddad ini mengumpulkan menteri-menterinya. Wahai menteri-menteriku, ada apa Tuhan? Saya punya satu proyek besar, mega proyek. Apa Tuhan? Saya ingin membangun surga dunia. Surga dunia? Iya. Di surga itu kan katanya ada sungai yang mengalir, ada pepohonan, ada taman-taman yang indah. Kemudian ada istana yang megah, yang isinya penuh dengan intan, berlian, emas, permata, jamrud, yakut, kesturi. Itu yang aku dapatkan dari kitab-kitab terdahulu. Itu surga katanya.
Kalau model begini kita juga bisa kan? Lalu bagaimana tuanku? Saya punya rencana, tolong kamu carikan satu tempat yang kira-kira di situ ada sungai, ada pohon, dan pemandangannya indah. Buat apa tuan? Nanti kalian buat di situ, ya, bangun satu istana yang megah di hadapan sungai-sungai yang ada pepohonan yang indah. Karena Syadat dia itu punya kuasa penuh. Ya menteri-menterinya nggak berkutik, dia hanya bisa melaksanakan kemauan Syadat itu. Akhirnya semua menteri-menteri dikerahkan, semua tentaranya dikerahkan, bahkan rakyatnya pun semua dikerahkan untuk membangun istana yang megah, ya, ingin menyamai surga. Ini kan konyol ya. Ini kan konyol. Ya karena kan sejauh pemandangan pemikiran Syadatnya, dengan pendeknya pikirannya dia mengatakan bahwa yang gini mah di dunia juga bisa. Masa bikin istana nggak bisa? Bisa lah, kita juga bisa bikin surga ya di dunia ini. Jadi semua rakyat dikerahkan untuk membuat istana yang megah, dibikin lah ya istana yang megah, yang tiang-tiang dari jamrud ya, batu jamrud yang begitu indah. Kemudian dindingnya juga dilapisi emas, intan, perak ya, mutiara yang begitu indah. Diukir sedemikian rupa. Kemudian di depan istana juga dibikin taman yang begitu indah, ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian pepohonan pun dibikin seindah mungkin, ditata seindah mungkin, kemudian diberikan wewangian ya. Pokoknya dia ingin menyamai seperti surga yang digambarkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya itu. Nah, di dalamnya juga diberikanlah itu ya, karpet yang begitu indah dan empuk ya, dipan-dipan yang sangat indah ya, kamar pun ditata sedemikian rupa ya, kemudian dipannya pun, kasurnya pun cari yang paling empuk, dikasih wewangian yang sangat harum ya. Pokoknya dia ingin semirip mungkin dengan surga yang digambarkan oleh kitab-kitab terdahulu, para nabi-nabi terdahulu. Namun sayang dia itu ya, kata menterinya, Tuan, ini kita mendapatkan emas, intan, perak itu dari mana? Gampang itu. Rakyat kita kan tuh banyak yang punya emas, lalu rampas saja itu dari mereka. Rampas dari mereka, rampas saja mereka yang punya emas ambil, yang punya perak ambil, yang punya permata ambil. Kalau mereka melawan ya tinggal dibunuh sajalah, mudah itu. Sehingga dia tuh belusukan ya, para menteri-menteri dengan tentara itu belusukan ke kampung-kampung, merampasi emas-emas milik rakyat. Nah, diantaranya ada 2 orang yatim ya. Ada 2 orang yatim yang dia kebetulan juga punya emas ya, peninggalan dari bapaknya, dari orang tuanya. Dirampas itu, nggak peduli yatim, nggak peduli yatim piatu, dirampas semua, nangis nih yatim ya. Itu benda satu-satunya peninggalan dari orang tuanya, dirampas oleh tentara Syadat ini. Setelah selesai ya, finishing pun selesai, istana pun megah sekali ya. Di sekelilingnya juga taman-taman yang begitu indah dengan harum semerbak mewangi. Kemudian menterinya dilaporan kepada Syadat di istananya, wahai Tuan Raja, gimana? Udah selesai? Sudah Tuan. Seperti yang aku minta? Iya, seperti yang Tuan minta. Kalau begitu, aku perintahkan kalian semua, kita akan pindah semua barang-barangku, semua kekayaanku di istana yang lama, kalian pindahkan ke istana yang baru. Jadi itu menurut satu riwayat, lamanya membangun surga ala Syadat ini ya, membangun istana, membangun taman-taman yang indah, itu menghabiskan waktu 300 tahun. Bayangkan, subhanallah, menghabiskan waktu 300 tahun mendesain sedemikian rupa seindah mungkin
istana sebagus mungkin, seelok mungkin, taman seindah mungkin. Didesain sedemikian rupa, membutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun lamanya. 300 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya. Kemudian mereka pun semua tentara, menteri-menterinya dikerahkan untuk memindahkan itu. Semua barang-barang kekayaan dari Shaddad ini, dari istana lama, dibawa ke istana yang baru. Itu pun menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun lamanya. Ada lagi riwayat menjelaskan 100 tahun lamanya ya. Betapa banyaknya itu harta benda milik dari Shaddad ini yang merupakan warisan dari ayahnya Ad itu. Dipindahkan semua. Ketika sudah masuk semua, sudah ditata, semua perabotan dari istana yang lama dipindahkan semua, ditata sedemikian rupa. Kemudian Shaddad ini dengan keluarga besarnya ya, datang membawa kereta kencana yang terbikin dari emas intan berian ya, kuda-kuda pilihan. Mereka beramai-ramai berombongan seperti pawai ya, diiring-iring oleh jutaan orang di belakang itu. Semua rakyatnya ikut. Di tengah jalan dia dihadang oleh malaikat yang mewujudkan diri sebagai manusia. Wahai Shaddad, mau kemana Anda? Minggir kamu, kata sang Shaddad. Saya mau nanya, mau kemana Anda? Saya mau menempati surga dunia. Surga dunia? Iya. Kau bisa mau surga dunia? Lo bisa. Baik. Ada satu tawaran yang baik buat kamu. Apa? Kalau kau mengucapkan la ilaha illallah, kau akan bisa memasuki surga dunia yang kau buat itu, istana megah yang kau bangun itu. Tetapi kalau kau nggak mengucapkan la ilaha illallah, kau masih memeluk agama dulu, kau masih memeluk agama nenek moyangmu, menyembah berhala, kau nggak akan bisa masuk. Jangan banyak minggir kamu siapa sih? Ya. Tiba-tiba datang menghadangku, nggak punya adab kamu tuh. Kalau cara kita ya, nggak sopan kamu, minggir kamu tuh. Nggak tahu dia adalah malaikat. Masuk dia, ya. Nah kemudian yatim tadi yang dirampas emasnya itu oleh pasukan dari Shaddad ini, dia berdoa, ya Allah, berikanlah hukuman yang setimpal untuk Raja Shaddad. Dia telah mengambil emasku, sementara emas itu merupakan satu-satunya harta yang aku miliki, peninggalan dari orang tuaku. Ya Allah, berikan hukuman yang setimpal. Yatim ya, seorang yatim berdoa ya dahsyat itu, menggetarkan aras itu. Akhirnya Allah pun memenuhi doa dari sang yatim ini. Shaddad baru juga masuk ya. Nah malaikat tadi yang kemudian disingkirkan oleh Shaddad, dia berteriak sekeras mungkin. Ketika malaikat yang berwujud orang tadi berteriak keras, itu ternyata teriakannya luar biasa, menggema ke seluruh jagat raya. Akhirnya dari teriakan ini seluruh orang yang ada di tempat itu bergelimpangan mati. Istana Shaddad yang baru jadi, yang megah, yang indah, yang menawan, dilapisi emas, intan, mutiara, jamrud, hancur berkeping-keping itu, tumbang, runtuh. Satu teriakan dari malaikat ini, semua runtuh. Bala tentaranya, menteri-menterinya pun mati semua, bergelimpangan dari sebab teriakan sang malaikat ini. Itu merupakan doa dari sang yatim tadi. Ya. Seandainya dia nggak merampas harta orang, misalkan ya, dia modal sendiri, umpama dia membuat surga, mungkin nggak akan jadi bencana. Dia bikin surga dunia yang berasal dari rampasan rakyatnya.
yang di antara rakyat itu ada yatim piatu. Yatim piatu doanya makbul. Ya, jangan pernah kita menyanyiakan apalagi menzolimi harta dari anak yatim piatu. Syahadat pun meninggal dunia, semua orang ya, keluarganya meninggal semua itu. Mati bergelimpangan bersama dengan runtuhnya istana Megah yang dibikin oleh Syahadat, yang dia berencana ingin menyamakan surga. Jadi ya konyol ya. Ya konyol saja, dia itu mikirnya bahwa surga sama dengan dunia. Sehebat-hebatnya seorang arsitektur membangun istana yang megah di dunia ini, nggak akan pernah bisa menandingi arsiteknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendesain surga dengan luar biasa. Jadi seindah-indahnya taman-taman yang ada di dunia ini, tidak ada seujung kukunya dibanding dengan keindahan surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Tidak ada seujung kukunya. Ya. Bahkan konon di empernya saja itu sudah jauh dari dunia. Sebagus-bagusnya istana dunia dibanding empernya surga, selasarnya surga, jauh itu. Apalagi kita masuk di dalamnya ya. Tadi kata baginda Rasul, keindahan surga belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Kita pasti akan terbelalak ketika melihat keindahan surga yang sangat teramat jauh dibandingkan dengan kehidupan dunia ini.